Ibu kota pertama Kecamatan Batam ini tidak di mainland, tapi justru di Pulau Bulu, pulau kecil yang ada di sebelah barat. Kemudian pada waktunya pindah lagi juga tidak ke mainland, tapi ke belakang Padang. Nah, sampai kemudian Batam menjadi kecamatan dan dimulailah pengembangan industri waktu itu. Nah, setelah menjadi industri itulah karena kebutuhan masyarakat akan tata pemerintahan, eh, keperluan KTP, keperluan administrasi dalam perusahaan dan pekerja, maka dirasa perlu untuk membentuk kota. Karena itu pada waktu pertama awal dibangun Batam ini yang mengendalikan pembangunan adalah namanya Otorita Batam. Saya pegang Otorita Batam pada waktu itu. Tapi kemudian untuk administrasi tidak cukup dengan seorang camat, maka dibentuklah uh, 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 Kota Batam, kota administratif, administratif Batam. Ya, kota administratif Batam istilahnya. Jadi tidak ada pimpin seorang wali kota, tapi tidak ada DPRD-nya, langsung dari bawah di bawah gubernur. Maka berjalanlah ini semua, pemerintahan diatur oleh seorang wali kota dan pembangunan oleh Ketua Otorita Batam, yaitu Pak Habibie. Waktu yang wali kota Batam yang pertama adalah Pak Raja Usman Draman namanya. Jadi dengan terbentuknya Kota Batam, kemudian dibangun oleh Otorita Batam dan pemerintah Kota Batam, menjadi ada dua option yang mungkin menjadi hari jadi Batam. Pertama, apakah sejak dimulainya pembangunan Batam oleh Otorita Batam pada tahun 1969, opsi 1, opsi 2 pembentukan Kota Batam, rupanya dalam diskusi dan seminar itu ada option baru lagi. Apa itu? Ada surat mandat atau bisluit dari Sultan Riau Lingga yang dikeluarkan oleh Sultan di Lingga dan direkomendasikan oleh Belanda pada waktu itu, yang menetapkan Nong Isa sebagai pemegang kuasa untuk Batam ini, Pulau Batam dan Nongsa dan sekitarnya Pulau Batam. Nah, dengan adanya kita dapatkan data-data itu menjadi 3 yang mungkin menjadi hari jadi Batam. Dimulainya pembangunan Batam oleh Otorita Batam. Yang kedua di pembentukan Kota Administratif Batam, dan yang ketiga adalah keluarnya surat mandat dari Sultan Riau kepada Nong Isa itu. Nah, kita adakan sebuah seminar. Heboh seminarnya. Itu ada 3 option. Tapi akhirnya kita panggil bukan saja orang-orang pemerintah, tapi ambil pakar-pakar sejarawan. Ada Pak Rida Kaliam, ada Pak Aswan, DPRD juga, dan banyak kita undang berbagai kalangan. Seminar sehari itu memutuskan bahwa kita tetapkan mandat yang diberikan Sultan Riau ini kepada Nong Isa itu yang tetapkan 18 Desember itu. Kenapa kita mengambil jalan tengah waktu itu? Karena saya minta maaf, apabila kita ambil dimulainya hari jadi Batam ini, hari jadi Batam akan ditetapkan dimulainya pada pembangunan Batam oleh Otorita Batam tahun 9, teman-teman yang di luar otorita kayaknya nggak setuju gitu loh. Biasalah kan. Dan apabila kita ambil juga jadi pembentukan Kota Batam, yang lainnya nggak setuju juga. Jadi ini semacam jalan tengah, kompromis lah ini, kira-kira gitu. Jadi bukan politisi sebetulnya, nggak ada muatan politis, cuman biasalah masalah-masalah di masyarakat pada waktu itu kan. Jadi ada 2 event yang
kita laksanakan sebelumnya, yaitu pertama pemberian penghargaan kepada orang-orang yang kita anggap merasa berjasa terhadap Batam, baik itu seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, atau bisnismen, atau apalah, itu kita berikan selama ini kepada mereka setiap tahun. Satu lagi adalah kenduri seni Melayu. Kenduri seni Melayu ini juga bahkan sebelum pemerintah Kota Batam ini ada, kita sudah adakan di Batam ini. Yang merupakan kerjasama dari otorita Batam dengan pemerintah Kota Batam. Nah, kedua event ini kita gabungkan menjadi satu pada hari jadi Batam. Tidak pada hari tanggal 18, tapi sempena ya, dalam rangka, jadi misalnya sebulan sebelumnya atau bla bla gitulah. Dan alhamdulillah semenjak kita rintis beberapa tahun yang lalu, bahkan kenduri sebenarnya sudah 20-an tahun mungkin tidak salah itu terus kita laksanakan, dan itu merupakan pagelaran seni budaya Melayu namanya di seluruh Indonesia dan bahkan di negara-negara ASEAN. Dan tiap tahun mereka mengirim delegasinya untuk tampil, ambil bagian situ, dan itu alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada masyarakat, tokoh, dan mereka pengusaha-pengusaha ini kecuali penghargaan seperti itu. Kita beri uang mana cukup, nggak ada cukupnya kalau uang, apalagi pengusaha. Dan jujur ada dua hal yang ada dua aspek lah, dua aspek yang mendukung Batam ini. Pertama, pengusaha. Tanpa pengusaha Batam ini tidak ada apa-apanya. Konsep kita di Batam ini, pemerintah hanya membuat infrastruktur. Jadi perencanaan infrastruktur, jalan, listrik, air, pelabuhan, semuanya kita siapkan. Listrik, telekomunikasi. Siapa yang investasi? Bukan pemerintah. Tidak ada investasi pemerintah di Batam, tidak ada. Kecuali BUMN ya. Semuanya adalah swasta. Jadi konsepnya adalah kita menyiapkan perencanaan, infrastruktur, kemudian kita mengundang investasi, terutama investasi asing. Nah, itu satu. Jadi investasi. Yang kedua, tokoh masyarakat. Kalau nggak ada orang yang melaksanakan ini semua, tidak mungkin jadi kan. Nah, orang-orang inilah baik pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama yang banyak sekali perannya dalam membangun Batam. Pemerintah ini kan hanya fasilitator saja sebetulnya kan. Yang kerja itu kan ya masyarakat semua kan, para pekerja, para tokoh, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain sebagainya. Ya, karena ini daerah Melayu. Jadi saya sendiri orang yang lahir di Batam, di Batu Besar lahir. Melayu ini kalau kita tidak angkat, tidak akan hilang. Karena ada sumpahnya Hang Tuah, tak Melayu hilang di bumi. Tapi kalau hidup saja, tidak berkreasi, tidak dikreasikan, tidak berbuat, apa gunanya kan? Nah, kalau kita harus diberdayakan Melayu ini, dan alhamdulillah dengan pembangunan Batam dan pembangunan sekitarnya, terutama dimulai dari otonomi daerah, ini luar biasa sekali. Kita bisa mengangkat budaya Melayu, kebiasaan Melayu, orang-orang Melayu bisa terpelajar, dan banyak sekali manfaatnya bagi orang Melayu. Jadi saya tegaskan bahwa salah satu kenapa Batam dibangun adalah untuk mencari keseimbangan pembangunan. Dulu tahun 70-an di Jawa semua dibangun ini. Bisa-bisa tenggelam loh Jawa waktu itu. Nah, pemerintah mengadakan transmigrasi, mengadakan keluarga berencana, dan untuk ekonomi adalah membangun Batam. Itu terletak di daerah Melayu. Karena itu Melayu harus bangkit melalui Batam. Secara pribadi sebenarnya saya tuh bukan tidak setuju ya. Saya tuh tidak pernah merayakan hari ulang tahun kecuali setelah kawin. Jadi karena istri dan anak yang suka merayakan. Tapi secara pribadi saya tidak terlalu tertarik dengan hari jadi pribadi saya. Tapi ini momen sebetulnya. Jadi dalam ajaran apapun itu evaluasi per tahun itu kan perlu. Jadi evaluasi kita dalam membangun ini perlu setiap tahun itu. Jadi berapa investasi yang masuk, berapa infrastruktur yang kita bangun, berapa penduduk yang ada, berapa capaiannya, berapa indeks hidupnya. Jadi evaluasi saja sebenarnya, lebih banyak pada evaluasi.
Batam hanya bisa dibilang sukses apabila dia bermanfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Itu indikator pertama. Jadi pertama nilai investasinya, lapangan kerjanya, pajaknya, itu baru dikatakan berhasil ya. Yang kedua sumber dayanya maju. Kalau sumber dayanya Batam tidak maju, tidak bisa menciptakan sumber daya yang bagus, berarti kita gagal membangun Batam. Jadi masalah capaian-capaian yang lain, misalnya infrastruktur, macam-macam itu hanya indikator-indikator saja. Tapi intinya pada yang saya sebutkan tadi itu, bagaimana kita Batam beri kontribusi bagi bangsa Indonesia ini dan penyiapan sumber daya manusia. Itu yang paling penting sekali.